Shalom, selamat pagi yang mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juli 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Ibu rohaku, Tuhan Yesus, sudah melukku di Tuhan Yesus, ihu tonoku, do Tuhan Yesus, dangoloan, sumurute. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Injil menurut Lukas pasal 19 ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Di dalam bahasa Batak dikatakan, di Pangidorohana, naing idonna rupani Yesus, alai dang tarbahesa sialan atau ropi, ai perdaging namet-met ibana. Demikian firman Tuhan. Nah, mengenang tentu dari satu ayat itu tadi saja, kita sudah bisa langsung mengingat kira-kira kisah ini bercerita tentang siapa. Benar, tentang Zakeus, seorang pemungut cukai yang punya, katakanlah, kelainan fisik, badannya lebih pendek daripada orang-orang di sekitarnya, tetapi dia punya keinginan untuk melihat Yesus. Setidaknya, hal yang pertama yang mau diceritakan adalah dia punya keinginan untuk mengenal sosok Yesus yang sangat sering dia dengarkan. Yesus ini, Yesus itu, Yesus ini, Yesus itu. Lalu setidaknya dia ingin lihat bagaimana fisiknya, rupanya, bagaimana tampangnya Yesus itu. Yang selama ini ternyata dia tidak punya clue sama sekali, dia tidak punya bayangan sama sekali Yesus itu seperti apa. Tapi dia penasaran. Dia sudah dengar beritanya, dia sudah dengar cerita tentang Yesus itu, dan dia ingin sekali bertemu dengan sosok Yesus itu. Kisah berikutnya yang paling sering kita dengarkan tentang Zakeus adalah bahwa orang-orang di dalam pekerjaan itu, seorang pemungut cukai, dipandang sangat rendah. Artinya mereka memang punya uang yang banyak, tetapi mereka dipandang sebagai orang-orang yang penuh kecurangan. Mereka orang-orang yang dianggap, yang disandingkan dengan korupsi begitu. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang jahat, yang memeras orang-orang kecil, orang-orang miskin, begitu. Ini yang menjadi anggapan orang secara umum kepada pemungut cukai pada saat itu, dan tentunya ini juga berpengaruh kepada pandangan orang terhadap Zakeus itu sendiri. Lalu bagaimana excitednya, bagaimana bahagianya atau penasarannya Zakeus ketika dia tahu kabar tentang Yesus itu, dan seorang yang kaya raya itu, katakanlah harusnya dia punya kuasa. Harusnya dia punya privilege. Katakanlah harusnya dia bisa saja meminggirkan orang-orang yang ramai yang sedang melihat atau menyambut kedatangan Yesus itu. Tapi dia tidak memilih cara curang itu. Dia bisa dengan kelemahan fisiknya, dia bisa saja bilang dia punya kelemahan fisik tapi dia punya uang yang banyak, dia punya kuasa. Dia bisa saja pinggirkan orang-orang itu, tapi dia tidak mau pakai cara yang demikian. Dia cari cara sendiri. Dia cari pohon, dia naik ke pohon itu, dia memanjat pohon itu dengan kelemahan fisiknya itu, dia berusaha sekuat mungkin setidaknya untuk melihat sosok Yesus itu. Dia tidak punya rencana apapun. Dia tidak akan punya permintaan apapun kepada Yesus itu.
Dia tidak minta apapun. Dia tidak berharap apapun. Dia hanya ingin tahu Yesus itu seperti apa, wajahnya, sosoknya, bagaimana dia itu yang diceritakan oleh orang-orang. Dan begitu berusahanya dia, dan tanpa melakukan kecurangan. Dia tidak mempergunakan kuasanya, uangnya itu. Dia punya kelemahan fisik dan dia tabrak itu, kelemahan fisiknya itu. Dia berusaha. Dan Yesus lihat itu, namanya. Dia lihat usahanya Zakheus itu. Yesus lihat perjuangannya Zakheus itu. Yesus lihat keinginannya Zakheus itu. Dan kita tahu kelanjutan kisah ini. Yesus lihat dia, lalu katakan, turunlah, aku mau mampir ke rumahmu. Dia tidak punya keinginan apapun tadinya. Lihat. Betapa ketika kita tidak punya keinginan apapun di dalam permintaan apapun, kita hanya ingin cari Yesus, kita hanya ingin hidup mengetahui, mengenal Yesus, dan lihat bahkan lebih daripada sesuatu yang Zakheus minta, ternyata Yesus berikan. Yesus datang ke rumahnya, lalu Zakheus bisa klarifikasi apapun tuduhan orang-orang kepada dia. Lihat tadi, orang-orang pemungut cukai itu dituduhkan sebagai orang yang korupsi. Orang-orang pemungut cukai itu dituduhkan sebagai orang-orang yang jahat, pemeras, tukang peras. Tapi lihat ketika Yesus datang ke rumahnya, dia dengan bahagia sekali, sekaligus dia bisa klarifikasi, siapapun yang pernah di sini saya ambil uangnya secara tidak baik, akan saya kembalikan. Itu yang kemudian dia lakukan. Itu sekaligus menjadi metode klarifikasi dia. Tidak melulu harus datang ke Yesus itu dengan banyak sekali permintaan ini dan itu, karena kita tahu dia tahu yang kita butuhkan, bahkan lebih dari yang kita butuhkan, yang kita minta. Lebih daripada yang kita mintakan, Tuhan telah kasih, telah berikan kepada kita, telah wujudkan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita berdoa pun, ingat untuk tidak memaksa, untuk tidak menjadi pemaksa. Biarlah doa kita itu tidak melulu untuk diri kita, tapi untuk bagaimana fokus kita adalah kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimanapun kekurangan kita, bagaimanapun kelemahan kita, biarlah kita datang berusaha dengan baik kepada Tuhan kita itu, kepada Yesus Kristus. Yang kemudian, pun kita punya kuasa, kekuatan apapun yang lain, jangan pakai itu untuk mencelakai orang lain atau mengambil posisinya orang lain. Atau mengambil sesuatu yang sudah menjadi, yang seharusnya adalah milik orang lain, posisi orang lain, jabatan orang lain, hak orang lain. Tapi kita pasti dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelemahan kita, pasti akan mendapatkan jalan kalau memang kita ingin benar-benar dekat dengan Tuhan. Demikian juga hari ini, ketika kita melakukan segalanya dengan tulus, ikhlas, tanpa menjatuhkan orang lain, kita akan dekat dengan Tuhan dan Tuhan akan katakan, aku akan ke rumahmu, dan kita akan diberikan lebih dari apa yang ingin kita minta daripada Tuhan itu. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas hari yang indah ini ya Bapa. Kiranya sepanjang hari ini pun Engkau ya Bapa tetap sertai kami di dalam segala aktivitas kami, bahkan lebih lagi daripada hari-hari yang telah lalu. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa yang telah mengingatkan kami mengenai hamba-Mu Zakheus yang dengan segala kekurangannya, dia tetap berusaha untuk mengenal Yesus Kristus, Tuhan kami. Dan dengan segala kuasanya, dia tidak berusaha untuk menjegal orang-orang di sekitarnya, untuk merugikan orang-orang yang di sekitarnya. Biarlah kami juga punya ketulusan yang demikian ya Bapa. Biar juga kami dapat dengan segala kuasa yang ada bersama-sama dengan kami pergunakan untuk membantu orang-orang di sekitar kami, dan dengan segala kelemahan dan kekurangan kami dapat berusaha untuk mengenal Engkau melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Biarlah sepanjang hari ini
segala aktivitas kami berjalan dengan sukacita, dan kami boleh menjadi berkat, menjadi sarana berkat daripadamu ya Bapa kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Mengikut Yesus keputusan